semua. Puasa tapi ya? Puasa, alhamdulillah. Ini udah puasa nih Pak. Tapi terima kasih telah datang di pertemuan kita ya. Di pertemuan kita sekarang ini membahas tetap juga yang kemarin kan modul 3 sesi 2. Nah, sekarang kita ke sesi 3. Nah, sesi 2 itu ada yang masih ingat pelajaran kemarin sesi 2? Aduh, sudah lupa Pak. Nah, sesi 2 itu ya informasi yang tepat ya dan pelayanan untuk yang tersedia di masyarakat. Nah, itu sesi 2-nya. Tapi nanti kita di sesi 3, ini yang kita pelajari itu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Ya, nah itu kita sekarang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Ini di sini sebelumnya ada yang hamil. Oh ya, ini hamil ya, ibu ini hamil, alhamdulillah. Ibu Sulis Pak. Ibu Sulis, hamil keberapa sih ibu? Hamil kelima. Aduh, kuat juga ibu ya. Ya, jadi di sini kita yang kita bahas adalah pokoknya ada 3 bagian. Ibu-ibu ya, itu sepokoknya itu mendukung kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat. Ya, jadi ibu hamil ini harus didukung dengan makanan sehat. Nah, di sini sudah tahu ya makanan sehat itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Belum. Itu, Pak? Nanti kita sampaikan ibu ya di sesi-sesi itu baru bagian-bagian awalnya saja. Nah, yang kedua itu mendukung kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan. Nah, jadi ibu hamil itu juga harus menjaga kebersihan. Ya, dari makanan sehat, baru hidup bersih juga dibutuhkan bagi ibu hamil. Dan yang ketiga, mendukung kesehatan mental ibu hamil. Nah, ini dari 3 rangkaian ini kan kita bahas di kali pertemuan ini Bu ya, pertemuan kelompok kita. Jadi ada 3 pokok pembahasan, makanan sehat, baru mendukung kebersihan ibu, dan yang ketiga itu mendukung kesehatan mental. Nah, ini juga mental sangat berpengaruh kepada ibu hamil. Kenapa? Karena nanti akan berdampak ke janin ya Bu ya, janin kita. Kalau kita juga banyak stres, banyak pikiran, akan berdampak ke janin yang kita kandung gitu ya, bisa mengakibatkan nanti stunting atau gagal pertumbuhan seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ada yang bawa buku KIA-nya ya Bu ya? Oh, bawa. Iya, bawa ya. Mana buku ya? Ini buku KIA Bu ya. Nah, ini didapatkan di puskesmas atau posyandu secara gratis. Nah, di sini yang ibu hamil sangat berpengaruh atau banyak manfaatnya buku KIA ini, dari makanan sehat, apa semua ada semua di sini. Tergantung ibu belajar atau tidak di buku KIA-nya ini Ibu ya. Seperti Ya, itu. Pak. Jadi, tapi sebelumnya kita bikin yel-yel dulu Bu ya, supaya kita semangat. Yel-yelnya gini. Nah, yel kita pertemuan yang lalu itu ibu hamil. Jawabannya? Mari kita berhidup. Ya, kita ulangin ya, semangat ya. Ibu hamil. Mari kita berhidup. Ya. Iya tadi ya, Ibu. Ya, Ibu Nah, Sulis. Ibu Sulis. Nah, Ibu Sulis selama kehamilan apa saja yang Ibu Sulis konsumsi Bu? Bisa dikasih tahu kami. Makan apa di rumah? Nasi Pak, ikan, sayur. Makan sarden. Itu sangat berkurang dari kesehatan dulu ya. Jadi itu ya, ibu hamil juga harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya, karena sangat berpengaruh buat janinnya, dari sayur-sayuran tadi ya, seperti itu. Jadi makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil ya, untuk mencegah kekurangan gizi dan kurang darah, dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Jadi kalau anak kurang gizi dan kurang darah, itu juga berdampak nanti akan bisa mempengaruhi penyakit namanya penyakit stunting. Ya, penyakit stunting itu penyakit yang di bawah normal pada usia kehamilan atau usia balita ya. Ya, beratnya, baru tingginya sangat rendah. Jangan sampai anak kita seperti itu Bu ya, makanya kita selalu mengkonsumsi makanan sehat ya. Nah, di sini saya bikin 2 kelompok gitu ya. Nah, satu kelompok itu 15 orang, ini 15 orang karena 10 orang karena yang hadir kan 20 orang ini. Jadi kita bikin 2 kelompok ya. Kelompok 1 10 orang, kelompok 2 10 orang ya. Nah, kelompok 1
Saya minta nanti Ibu akan menuliskan di depan sini. Ya, pertanyaannya, apa jenis makanan bergizi yang perlu oleh ibu hamil? Makan bergizi ya, yang diperlukan oleh ibu hamil. Ya, seperti itu. Nah, dan yang kedua, soal nomor 2 untuk kelompok 2, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan? Jadi ini gizinya ya, tambahan gizi yang diperlukan ibu hamil. Kalau ini makanan yang bergizi yang diperlukan ibu hamil. Ya, nanti tolong diskusikan dulu selama beberapa menit. Nanti setelah itu salah satu perwakilan untuk menuliskan di papan yang sudah saya siapkan. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu ya. Nah, jadi ini adalah makanan-makanan yang bergizi buat ibu hamil. Ya, ini tambahan untuk ibu hamil ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, tapi kalau untuk lebih yang lagi kan ada di sini bawa buku KIA. Ada bawa buku KIA Bu? Nah, ini buku KIA. Ini ada semua Ibu. Kesimpulannya dari materi kali ini adalah makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil ya, untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah ya, yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Yang kedua, ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi. Selain bergizi, seimbang dan meminum tablet penambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan darah, karena juga kurang darah itu sangat mempengaruhi ibu, untuk mempengaruhi nanti kepada bayi yang kita kandung ya. Yang ketiga, itu keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Jadi di rumah supaya ibu tidak lupa, jadi harus membuat jadwal ya, membuat jadwal minum obat penambah darah. Nah, yang keempat, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan yang menyusun menu ya untuk ibu hamil ya. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini. Akhiri ya, semoga pertemuan ini nanti ibu bisa praktekkan di rumah ya. Pertemuan kali ini semoga ke depan kita selalu diberi kesehatan ya. Kita tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.